Shalom Holy Lovers, hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada hari ini yang menonton acara ini. Saya Pendeta Ulun Sibatuara dalam bincang-bincang tetapi santai, serius tapi santai. Saya bersama satu tokoh gereja GPDI khususnya di daerah Dairi yang akan menemani saya beberapa waktu ke depan. Hamba Tuhan ini cukup dikenal banyak orang hari-hari ini karena selain dia juga pelayan Tuhan, dia juga sekarang menjadi wakil rakyat di daerah Dairi ini sudah periode kedua, yaitu 2019 hingga tahun 2022 nanti. Karena itu kita akan langsung dengan Bapak Pendeta Manat Sigalingging. Selamat ketemu Pak, puji Tuhan. Apa kabar? Sehat. Sehat walafiat. Nah, saya lihat Bapak makin sehat, makin gagah ini. Amin. Kelihatannya. Amin. Haleluya. Kita mau bincang-bincang ini Pak tentang pekerjaan Tuhan, khususnya di wilayah Dairi ini. Ya, saya ingin Bapak menjelaskan mulai pekerjaan Tuhan khususnya GPDI di wilayah Dairi ini dari awal. Nah, coba Bapak cerita kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang pekerjaan Tuhan di wilayah Dairi ini. Terima kasih, puji Tuhan. Awalnya GPDI setahu saya bersyukur kepada Tuhan sudah mengabdi 35 tahun sebagai gembala di GPDI. Tahun 1949 masuknya GPDI ke Kabupaten Dairi pertama oleh Pendeta William Siburian dan berkedudukan waktu itu di rumah-rumah di daerah Desa Bintang, pinggiran kota Sidikalang. Dan selanjutnya tahun 50-an diikuti lagi pendeta di Manalu, masih waktu itu Pentakosta. Masih Pentakosta strip Pentakosta itu ya. Dan berpusat di Jalan Asahan. Itulah di Sumatera Utara. Kemudian berkembang sekolah Alkitab Jalan Asahan. Lalu terjadi satu konflik di Jalan Asahan. Akhirnya tahun 64 Pentakosta geser ke Senaksak, Purbasari sekarang ini. Oleh Nukaban bersama Wiwakari bersama hamba Tuhan yang pemula pada waktu itu di Pentakosta. Dan Haim Giring, Sinaga dan Santuri tinggal di Jalan Asahan. Nah, seterusnya GPDI Pentakosta dengan Pentakosta oleh pengaruh pusat pada waktu itu terjadi perpisahan, maka Pendeta Jisi Mamora dengan Pendeta Jisi Ombing tinggal tetap di Pentakosta, dan Pendeta SB Sigalingging, Pendeta Ringo Onom Ringo itu membawa gereja namanya Pentakosta. Dan sama-sama bertumbuh sebenarnya pada waktu itu. Nah, kemudian tahun 85 terjadi sedikit, biasalah kepemimpinan di Kabupaten Dairi, konflik dengan Pendeta si Mamora, si Kombing. Ketika itu tetap terjadi konflik Karel Senturi di Jalan Asahan dengan Kasiun Sinaga bersama Panggabian. Singkat cerita, Karel Senturi sampai tereksekusi keluar dari sekolah Alkitab. Dan Haim Giring tetap tinggal di Jalan Asahan. Nah, kami berpikir pada waktu itu, saya belum hamba Tuhan pada tahun 85. Tapi saya seorang PNS di kota Sidikalang, begitu cinta dan antusias mengenai GPDI ini. Saya sudah cinta pada waktu itu. Karena orang tua Bapak juga ayah saya pendeta gitu. Tinggal 7 lagi gereja Pentakosta di Indonesia. Nah, mulailah saya bujuk bersama dengan Pendeta Sitohang dari Balige agar kami boleh bergabung ke Pentakosta.
Nah, kenapa kami bergabung ke Pantai Kosta? Kami lihat begitu pun ada persoalan dari sisi anggaran dasar dan rumah tangga kami pelajari pada waktu itu tahun 85, maka saya arahkan bapak saya, Ayah Mendiang, sudah lebih aman di sini dari dasar penggembalaan, sebab ada pun persoalan saya kira tidak begitu merebak ke wilayah-wilayah lain. Ya, pendeta cerita kami bergabung 7 gereja, langsung melapor ke pendeta Sitohang di Balige. Waktu itu pendeta Sitohang jadi apa waktu itu ya? Ya, dia ketua MD. Sudah ketua MD dia. Sudah ketua MD ya. Sumatera Utara. Di Sumatera Aceh, Utara Aceh. Nah, kemudian kami yang dapati gereja pada waktu masih 8 gereja GPD Pantai Kosta ya. Kami tambah 7. Jadi belasan. Nah, ketika saya selalu mengorbankan pikiran karena saya duduknya di Sidikalang ya gitu. Saya tawarkan diri untuk membantu perkantoran pertumbuhan GPD secara admin oleh pendeta Haji Siombing ya. Dan mereka sambut. Pada waktu itu saya ingat si Mamora Bendahara, sekretaris pendeta Talenta Ginting pada waktu itu. Mereka bertiga percayakan untuk mengelola. Nah, terjadi pertumbuhan ya, puji Tuhan. Tahun 88, tahun 86 rupanya mereka arahkan saya, mereka garap saya supaya menjadi gembala. Merintislah saya tahun 86 ke Desa Lehole. Nah, itulah saya bikin jemaat. Itu sekarang pengembalaan Bapak di sana ya? Iya, sampai sekarang. Walaupun ada cabang 3 lagi ya. 3 lagi. Masih Batangburu, Panjarata. Satu anak di mana itu? Ya, itu di Lehole. Ya. Masih dalam kita pengawasan tapi sudah serahkan semua ya. Oh iya, terus. Nah, karena pertumbuhan gereja Pantai Kosta dari tahun 95 sampai tahun 2000 memang pesat pertumbuhannya. Kita bisa mencapai hampir 50 gereja dalam kurun waktu 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Luar biasa. Saya mau ulang lagi. Apakah pada waktu itu Bapak sudah jadi majelis wilayah itu? Belum. Oh, belum lagi? Saya hanya komposisi di pembinaan warga jemaat, kaum pemuda remaja ya, saya masuki. Kemudian saya dipercayakan lagi kaum pria, ya ketuanya. Kemudian dipercayakan pos penginjilan. Nah, kami bentuk pada waktu itu. Kemudian diangkat lagi ke daerah di penginjilan bersama pendeta Kasturus. Nah, kemudian diarahkan, kemudian diarahkan lagi setelah musda, waktu itu di Kabanjake, pendeta MD Wakari menang, kan begitu. Dari pendeta Haji Sitohang. Akhirnya saya dipercayakan, mulai dari situlah saya dipercayakan sekretaris majelis wilayah. Nah, ketika kami mulai berjalan, kami bikinlah kiat-kiat pertumbuhan itu, kami mensponsori supaya ada ketika ada pos penginjilan kami suplai 2 kaleng beras per bulan. Kepada yang hamba Tuhan tinggal di situ. Nah, supaya ada memotivasi. Nah, pada waktu itu sangat pesat pertumbuhan. Akhirnya tahun 2003 ketika kita musda di Jalan Suparman, saya masih ingat itu. Ada banyak keinginan para hamba Tuhan agar mekar. Memang kondisi kita pada waktu itu dari mekar Pak Barat. Kemudian wilayah dari timur itu wilayah 3 dulu ya, wilayah 3. Ada 3-nya. Kita didominasi 3 kabupaten. Kabupaten Samosir, Kabupaten Papak Barat, Kabupaten Dairi. Lumayan jauhnya ya jaraknya dari geografi. Ya, kita sepakat pun mekar. Itulah awalnya Dairi jadi 3 wilayah. Wilayah dari timur tinggal 19 gereja pada waktu itu dan 3 pos PI. Wilayah dari barat seingat saya 12 gereja. Dan wilayah dari utara 12 gereja dari utara, dari barat 16 gereja. Dan ketika itu masih ingat pendeta Yosnu Kaban dengan David Surbakti memimpin rapat pantas sungguh di gereja saya di cabang di Batangburu. Nah, salah satu permohonan memang dari yang domisili di dari timur, pendeta JC si Galingging, dia berwilayah ke dari barat karena permohonan mereka supaya ada pusatnya. Pertemuannya di kota Sidikalang seperti itu. Itu pun kita maui. Gak apa-apa.
kita mau asal demi pertumbuhan seperti itu. Ya. Tapi saya lihat ketika tahun 2003 sangat gigih sebenarnya yang 3 belayar ini berlomba. Dan sampai sekarang kalau tidak salah kami sudah ada 41 gereja dari timur. Belum lagi kami hitung yang tutup karena mungkin jemaatnya gembalanya tidak di sana. Termasuk Silalai. Sekarang kita ada 7 kecamatan dari timur. Silalaki, Tiga Baru, Sumbul, ya, Sitinjo, Parbuluan dengan Sidikalang dengan Sempat Nempu. Ya, secara geografis masih jauh kami sebenarnya karena menyangkut dari timur itu kalau tidak salah 7 gereja sudah ada di daerah Kabupaten Papua Barat. Nah, misalkan ada MD berkenan nantinya di Musda tahun 22, dari timur itu bisa mekar jadi 3. Wow. Untuk memacu apa? Misalnya karena luas wilayah. Karena luas wilayah. Daerah Sumbul itu, ya Om bayangkan 3 kecamatan daerah Sumbul. Dan gereja di sana sudah ada belasan. Hamba Tuhannya juga potensial. Supaya lebih gigih cari misi visi kita satu gereja 1 tahun, ya gitu. Kalau dari timur sebenarnya sangat potensial berkembang. Apalagi zaman sekarang ini boleh dikatakan hamba Tuhannya udah makmur kan, nggak susah lagi ngontrak, nggak saya lalu mengharap MD lagi atau kas dari MD seperti itu. Saya aja sekarang udah siap, tinggal meresmikannya gereja kita Pancaratan daerah Papua Barat itu siap nampung gereja. Sekarang kami memerintahkan kalau Tuhan izinkan kami undang MD nanti berkhotbah untuk Hari Raya Pentakosta. Hanya COVID ini juga menjadi tantangan bagi kami tentang keramaian. Tapi udah kami persiapkan itu nanti mudah-mudahan lah Pak Bupati izinkan, Pak Bupati Papua Barat. Ya, saya mau memperkenalkan GPD yang ada di Papua Barat. Jadi Pancaratan ini bagian daripada Papua Barat. Jadi dari timur itu sudah sangat luas. Yang kasihan lihat majelis wilayahnya. Kalau saya ya dalam hati saya memang nggak pernah kau bilang sama majelis wilayahnya. Udah saya tunggu-tunggu bagaimana kinerjanya. Tapi selalu saya monitor dari belakang ya. Jadi sampai hari ini sudah berapa jumlah GPD di 3 wilayah yang ada di daerah? Sekarang baru-baru ini kami menyalurkan bantuan 94 sakbras, 94 gembala. Lain pos PI. Belum lagi ya? Ya, misalnya seperti saya kan masih ada pos PI, udah termasuk gembala anak kita Emil Sigalinggeng. Ya. Tapi pos PI-nya masih ada 2 lagi yang saya pegang. Nah, jadi saya lihat itu kalau memang Tuhan izinkan COVID ini mulai berhenti, gak tertutup kemungkinan pesat pertumbuhan GPD di sini. Karena apa? Dasar pertama kan pendetanya udah makmur. Udah makmur. Ada 2 kemungkinan. Kenapa? Kalau makmur bisa jadi tenang, ya kan? Zona aman ya. Zona aman. Atau kalau punya hati, mungkin berkat yang ada itu bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Iya, kan itu ada betul. 2 hal itu. Ya itulah upaya kita, Pak Pendeta ya. Kan itulah upaya memotivasi mereka, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau tinggal mengarahkan sebenarnya kan kita lebih mudah mengarahkan kalau mereka sudah memiliki berkat-berkat Tuhan ya. Saya lihat akhir-akhir ini hampir rata-rata jemaat mengerti memberi ucapan syukur. Dan saya semalam bergereja dan membaptis ada pertemuan jiwa di Tumpak Debata. Ini udah kita daftar memang ke majelis wilayah untuk jadi gembala penuh. Walaupun selalu diundang saya pekerjaan membaptis, penerahan dan pemberkatan karena perempuan gembalanya gitu. Jadi supaya ini ada Batak ini kadang-kadang kurang menghargai emansipasi, kadang-kadang gereja tetangga kan begitu kan. Saya lihat pertumbuhannya ya kan. Nah, kira-kira saya potong sedikit Pak. Iya. Kira-kira menurut Bapak yang saya tahu punya hati yang sungguh-sungguh gitu ya. Untuk pekerjaan Tuhan itu bahkan tadi sampai ngobrol-ngobrol kita bahwa secara finansial Bapak memadai tapi rumah pribadi Bapak aja belum ada. Hanya untuk kepentingan gereja ya kan, pekerjaan Tuhan. Nah kira-kira apa kendala-kendala yang mendasar menurut Bapak supaya bisa lebih berkembang pekerjaan Tuhan di daerah ini? Apakah contoh karena sumber daya hamba Tuhannya masih lemah atau hal-hal lain apa? Iya, jadi yang pertama
sekaitan dengan SK Menteri yang lama yang melarang, kita kan dipaksakan, dan agak pintar memang manusia ini. Kita diprakarsai untuk tantangan melalui perangkat desa. Nah, termasuk juga gereja tetangga yang mayoritas bisa menghalangi kehadiran karismatik GPD. Ini saya sudah alami. Tapi ketika kita, termasuk yang Bapak bilang, pendetanya bisa potensial, dia biasa. Ini harus dipelajari seorang pemimpin, ilmu bergaul. Pertama kita harus gaul dulu supaya kita ikat rakyat itu. Saya masuk ke kota, justru 50 kakak tokoh rakyat atau di lewat minum di kedai, saya ikat dulu supaya kita tidak menjadi tantangan apabila mau membebaskan tanah gereja, apalagi sampai ke pendirian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang mereka harus disuplai finansial. Misalnya, kita harus berani korban kontrak rumah. Dan kegiatan itu harus berjalan rutinitas, jangan sempat ditinggal 3 bulan. Nah ini, jadi banyak kadang-kadang kami hamba Tuhan, karena tidak ada mensuplai 1 tahun 2 tahun, mereka sampingan. Ibadah minggu, terus ke ladang. Nah ketika mereka ke ladang, orang butuh, nggak ketemu, seperti itu. Tapi ini hanya sedikit presentasinya. Yang pertama, kalau kegiatan itu secara rutin dan ada hamba Tuhan yang melintas ke situ, misalnya membantu, memberi semangat, ya. Tapi ya kadang-kadang sesuai juga dengan ADART kan, haknya ini. Nah ini kesulitan, nggak mau menerima orang mau datang kan, apalagi sesama. Jadi saya serangkan selalu dari sebagai senior saya selalu, jangan terus merasa puas kalau bisa berkhotbah tiap minggu di mimbarnya. Ketika kita butuh tamu itu banyak berkahnya. Saya aja udah senior, kadang saya 2 kali, tapi saya dampingi tamu saya 2 kali sebulan khotbah di gereja. Tapi yang membantuan dari GPD yang lalu lalang dari gereja kita terasa diberkati jemaat itu. Ya di ibadah minggu, tengah minggu, lalu saya jelaskan lagi khotbahnya itu arahnya ke sini. Dikalau kami tidak satu visi dengan tamu saya kan begitu. Ya namanya tamu, nggak bisa tahu sedetail kan. Jadi ada pentingnya juga, seperti pengalaman-pengalaman kami dulu. Betapa bahagianya kalau seorang hamba Tuhan itu pamit lah. Ada satu gereja berpuluh-puluh tahun, majelis belayah pun tidak sempat ke sana. Jadi bagaimana bisa orang lihat siapa dia itu? Ya kan betul kan? Siapa ini? Oh ada tamu orang. Inilah berdampak positif. Kalau ada KKR misalnya satu gereja, atau bisa membaptis. Kami ingat itu tahun-tahun sebelumnya membaptis secara wilayah rame-rame kan. Itu tanda tanya, belum ada action, akhirnya jadi ada reaksi. Wah rupanya gereja ini tidak gereja mati. Batang Bru, Laikole, Pancaratan, ini yang kami alami. Banyak tamu saya dari GPD, dari Medan, dari Siantar, dari Jakarta, apalagi dari Nias, ada apalagi pos PI, saya hormati. Om, kita kan ada, aku mau apa, kami membangun pastori lah, apa dong, kami butuh gitar lah ya. Ya silakan datang. Oke baik Pak. Nah itu perkembangannya. Itu bagus sekali ya. Bapak sebagai senior ini sekarang untuk hamba-hamba Tuhan di daerah ini pada umumnya gitu ya. Bahkan Bapak juga sudah banyak merintis gereja-gereja baru dan memberikannya kepada gembala-gembala. Dan sekarang mereka itu berkembang. Gitu. Dan bisa juga kita sebut itu jadi anak-anak rohani kita. Dan sekarang pertambahan hamba-hamba Tuhan juga cukup bagus. Kira-kira apa nih harapan Bapak kepada hamba-hamba Tuhan yang masih muda, ya kan? Supaya memiliki semangat seperti kita ini, seperti Bapak juga. Bagaimana? Apa harapan-harapan Bapak? Harapan saya sebagai senior ya yang sudah lansia, melihat ke depan sangat diperlukan itu pertama kebersamaan hamba Tuhan itu. Kebersamaan harus sama-sama memikul beban-beban itu. Ya. Kenapa? Karena publik jangan sempat masuk memecah kita. Nah itu orang publik itu tidak tahu milah-milah gereja GSDA, GBI, GPD yang namanya bertepuk tangan selalu dijuluki itu karismatik. Ya,
karismatik itu kan banyak pengaruhnya kan seperti itu. Ya. Nah, kapan anak muda ini bisa menyatu supaya banyak berpengaruh kan begitu, Ya. menjadi action di tengah publik terhadap pemerintah. Di Dairi ini kita bangga, kita sudah ada 15.000 KPD. Saya pernah bilang sama Bupati, tolong 15.000 jiwa ya. 15.000 jiwa, bayangkan. KPD dari 3 belayar di Dairi. Makanya pernah saya tawarkan sama Bupati, kalau ada perayaan event-event besar di KPD, tolong dihadiri. Tolong dihadiri. Itu bukan sedikit suaranya, kontribusi suara untuk pemilihan bupati, baik legislatif, saya bilang. Dan Kapolres tahu itu. Kalau ini bisa dikoordinasi, bisa kita juga menentukan Iya. wakil-wakil kita sebenarnya di apa ya? Tapi yang bisa menyuarakan jangan lebih dulu banyak lagi. tapi jangan dulu ke situ, saya bilang. Yang penting pemerintah itu pasti kaget. Ya. Siapa ini? Selama ini kan kita dipandang satu mata. Saya sering belak-belakan dengan pemerintah. Ya. Kenapa kalau KKBP ngundang Bapak begitu hadir? Kalau karismatik mengundang kok disepelekan yang apalah dan sebagainya. Tapi mungkin karena saya udah duduk di legislatif itu, mereka pasang telinga mendengar kan begitu. Jadi seperti tadi tuh, Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan supaya kita, katakanlah bukan supaya terlalu diperhatikan, tapi Iya, kita menunjukkan diri, iya. bisa menjadi berkat, pengaruhnya lebih luas di Iya, masyarakat. Kira-kira gimana? Ya ini, jadi itulah. Tapi sayangnya COVID belum berakhir. Sebenarnya kita sudah perlu, kami dulu rencanakan itu 3 wilayah ini sekali kegiatan dulu. Apakah event besar perayaan Pantekosta, hadirkan MD, kemudian atau Natal adalah suatu minta lapangan stadion ya, kita supply makan, bikin budgetnya. Saya siap mendukung itu dulu. Tapi ada larangan dari perizinan, dari ya itulah mungkin gunanya saya dipakai Tuhan di legislatif ini untuk membuka terobosan ini kan. Saya pasti bantu panitia nanti. Ya, saya masih bertugas. Kalau ini bisa terjadi, waduh, puji Tuhan lah. KPDI di Kabupaten Dairi 3 belayar bisa saya lihat. Tidak kalah saing dengan gereja-gereja lain. Karena pendetanya pun sudah berpendidikan. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, udah rata-rata mereka formal atau informal, mereka sudah mulai belajar. Ini satu hal yang kita syukuri itu. Dibanding dengan zamannya kami dulu. Zamannya kami dulu ya, Boh. Susahnya. Kadang nggak bisa memberikan satu pandangan yang berbentuk kemajuan. Ya belum bisa tegak kepalanya. Itu pendeta. Baiklah Pak, bincang-bincang kita ini luar biasa. Kiranya ini bisa jadi berkat juga. Amin. Baik kepada hamba-hamba Tuhan yang lain lah ya, masih muda-muda yang mungkin masih merintis, tapi juga mungkin sudah mulai ke ekonomi keuangan membaik. Tetapi kadang-kadang bisa jadi seperti tadi. Yang dipikirinya bukan memperluas pekerjaan Tuhan, merasa diri udah senang, lalu bilang puji Tuhan, haleluya, gitu kan. Lalu masuk ke zona apa tadi? Zona aman. Zona aman itu kita harap jangan begitu. Iya betul. Itu harapan kita lah. Baiklah Pak ya. Baiklah Holy Lovers, hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Kita sudah menyaksikan tadi bincang-bincang kita dengan hamba Tuhan termasuk senior Bapak Pendeta Manat Sigalingging SPD ya. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilayani Bapak ini luar biasa. Dia banyak merintis gereja-gereja baru dan diserahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang muda, dan gereja itu berkembang sekarang, dan dia tetap juga mendoakan dan mendukung tanpa ada perasaan iri kalau hamba-hamba Tuhan maju, tapi kerinduan beliau supaya pekerjaan Tuhan itu betul-betul maju dan berkembang. Salah satu tadi yang saya perhatikan dan harapan-harapannya adalah supaya hamba Tuhan tetap komitmen konsisten kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekalipun sudah mulai makmur, ingatlah bahwa kemakmuran yang diberikan Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan, pakailah untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dibutuhkan tadi kebersamaan. Ya, kebersamaan, kepedulian tadi satu dengan yang lain supaya kita tak bersatu. Kalau
bersatu itu kita akan menjadi kuat. Tadi juga harapan beliau itu supaya kita dengan jumlah yang banyak, sebanyak hampir 15.000 hanya di wilayah Dairi, Sumatera Utara lebih 100.000. Kalau itu berkembang menjadi satu komunitas yang saling mendukung, saling memberkati, maka pekerjaan Tuhan di Sumatera Utara Aceh ini semakin berdampak positif. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya pada perbincangan kita dengan hamba Tuhan pada acara sersan serius tapi santai. Tuhan memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Bye-bye. Bye.